Selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan belajar bagaimana basic editing foto lewat kamera RAW. Jadi ketika kita mau motret, pastikan settingan kameranya ada format RAW-nya dan ada format JPEG-nya. JPEG untuk preview, RAW untuk proses editing. Sebagai fotografer profesional, kita wajib melakukan settingan seperti itu. Jadi saat ini kita akan belajar bagaimana basic editing lewat kamera RAW. Bagaimana kita memperbaiki exposure, memperbaiki foto yang overexposure atau underexposure, bagaimana juga menciptakan tone foto yang menarik lewat kamera RAW. Di sini saya sudah memilih beberapa foto untuk kita edit. Yang pertama kita coba edit foto yang ini. Kita buka di Photoshop. Saya menggunakan Photoshop 2020 dengan kamera RAW 14.2. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu update kamera RAW-nya. Di sini saya menggunakan kamera RAW 14.2. Kalian bisa melihat settingan kamera pada foto yang saya ambil. Di sini Nikon DF menggunakan lensa 50 mm, dan untuk foto yang ini focal length-nya berada di 2,5 ISO 2000. Kita bisa lihat settingannya. Oke, kita lanjut ke proses editing. Untuk mendapatkan point of interest pada foto, jadi kita akan membuat skin tone wajah dari objek foto ini lebih terang lagi. Yang pertama kita ke bagian color mixer, kemudian kita naikkan bagian luminance-nya. Pada bagian orange pada area luminance, teman-teman bisa melihat ketika kita geser ke arah kanan, maka skin tone pada area objek foto terlihat akan berubah, jadi lebih terang dan point of interestnya lebih dapat lagi. Kemudian kita ke bagian masking, kita ke masking. Untuk kamera RAW 14.2, area maskingnya fiturnya lebih bertambah lagi. Kita bisa select sky, bisa pilih brush, linear gradient, radial gradient, color range, luminance range. Sekarang kita pilih brush. Kemudian kita atur size-nya. Teman-teman bisa melihat ini, kita naikkan sedikit pada bagian exposure-nya. Kemudian kita klik pada bagian objek. Teman-teman bisa lihat terjadi perubahan saat kita klik, lebih terang. Kita bisa klik ke area-area yang kita inginkan untuk menjadi point of interest-nya. Kemudian kita kembali ke bagian basicnya. Di sini kita akan menaikkan clarity-nya. Teman-teman bisa melihat ketika kita menaikkan clarity, foto akan terlihat lebih tajam, bahkan dimensinya lebih dapat lagi. Kemudian kita turunkan white-nya. Teman-teman bisa lihat ketika kita menaikkan white-nya ke arah kiri atau ke arah kanan, foto akan cenderung lebih terang. Jadi ketika bagian white-nya geser, terjadi perubahan. Untuk menambahkan kontras, kita bisa geser ke arah kanan. Untuk menurunkan kontrasnya, kita bisa ke arah kiri. Teman-teman bisa lihat detailnya lebih kelihatan. Kita bisa menaikkan exposure-nya apabila kita merasa fotonya exposure-nya masih kurang. Tapi di sini saya rasa exposure-nya sudah cukup. Jadi kita setelah selesai proses basic editingnya, kita bisa mengutak-atik warnanya di bagian color mixer ataupun di bagian color gradingnya. Kita bisa melihat ketika kita geser terjadi perubahan pada area foto. Kita bisa menemukan tone foto ketika kita memainkan color grading
apabila kita rasa bahwa foto ini tonnya sudah cukup enak, kita bisa untuk klik open. Jadi menurut saya ton ini sudah cukup, klik open. Jadi ketika eksekusi foto sudah benar, kita memainkan ton fotonya akan lebih enak lagi. Kita bisa menggunakan beberapa plugin tambahan seperti Imaginary Portraiture untuk membuat kulit lebih mulus lagi. Kita bisa menggunakan collection untuk mendapatkan tone yang instan lewat Color Efex Pro, atau kalau mau tonton yang klasik kita bisa menggunakan Analog Efex Pro atau Silver Efex Pro. Kita coba ke foto yang lain. Kita coba ke foto yang ini. Kita open Photoshop 2022. Kita bisa lihat settingan foto wedding. Di sini saya menggunakan Nikon DF dengan lensa 85 mm, posisi f2, ISO-nya 0,3. Kita bisa melihat karena kondisi cahaya yang bagus, jadi hasil fotonya terlihat enak. Sini kita akan memperbaiki exposure-nya karena bagian highlight-nya yang terlalu menyolok. Kita ke bagian basic-nya. Jadi kita turunkan white-nya, teman-teman bisa melihat bahwa detail pada area baju, area yang ini lebih terlihat. Posisi yang pertama seperti ini, ketika kita geser detailnya lebih terlihat. Kemudian seperti biasa, jika kita rasa exposure kontrasnya sudah pas, highlightnya sudah pas, teman-teman bisa lihat. Kita sesuaikan dengan kondisi foto, bagian klaritasnya yang kita rasa cukup. Untuk white balance itu tergantung selera teman-teman, mau ke lebih ke warm atau ke calm, itu tergantung dengan selera teman-teman. Jadi ini sangat penting ketika kita memotret. Dalam proses editingnya kita mengatur bagian basicnya, kemudian kita ke bagian color mixer, kita naikkan bagian orange pada luminance. Kita bisa melihat area wajah akan terlihat lebih terang. Karena saya rasa foto ini tonnya sudah enak, jadi saya tidak banyak mengutak-atik pada bagian color mixernya. Saya bisa turunkan sedikit bagian blacknya atau kontrasnya, kita bisa naikkan sedikit. Untuk kita coba ke bagian curve. Ke bagian curve ini kita bisa mengatur ketika kita mainkan curve, kita bisa lebih mendapatkan deep field dari foto ini. Kita sesuaikan dengan kondisi. Kemudian bisa bereksperimen pada bagian curve dan bisa mengatur bagian shadow. Ini ada keterangannya bagian shadow. Ini bagian darknya, ini bagian lightnya. Jadi ketika kita geser ke atas, area lightnya lebih terang. Turunkan ke bawah, area lightnya akan lebih berkurang. Di sini pada bagian detail kita bisa mempertajam fotonya, tapi jika kita rasa tajamannya sudah cukup, kita tidak perlu merubahnya, tapi kita bisa coba. Kita bisa lihat jadi posisi sharpening, kita sesuaikan dengan kondisi foto. Apabila kita rasa tajamnya sudah cukup, kita tidak perlu menaikkan detailnya. Untuk mendapatkan tone, kita bisa memainkan color mixernya, memainkan color grading,
atau pada bagian kalibrasinya ini kita juga bisa memainkannya warna-warna ini agar mendapatkan tone. Jika kita rasa bahwa warna ini sudah enak, kita tidak perlu memainkan lagi. Kemudian kita klik open. Untuk proses editing lebih lanjut kita bisa menggunakan seperti yang saya katakan tadi, file Imaginary, filter plugin filter Imaginary Creator untuk memperhalus wajah, collection untuk mendapatkan beberapa efek warna yang bisa dilakukan secara instan. Kita coba di foto yang lain. Saya pilih foto yang ini yang ada nuansa hijau ini. Cara merubah warna pada area background daunnya. Dapat lagi. Kemudian kita ke area link. Di sini bisa mengetik tonnya, shading, highlightnya untuk mendapatkan tone yang lebih menarik. Lihat kita geser, tonnya otomatis akan berubah ketika kita menggeser area. Jadi teman-teman bisa saja dan selalu mengupdate kamera RAW-nya untuk mendapatkan fitur-fitur kamera RAW terbaru. Jika teman-teman menggunakan kamera RAW sebelum 14.2, area maskingnya bisa memilih bagian gas, linear gradient, radial gradient, color range, range, maupun select sky. Teman-teman, pada bagian foto selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana di foto yang lain. Ini foto yang ini, Photoshop, kamera RAW versi 14.2. Yang pertama kita akan ubah bagian geometrinya karena teman-teman bisa melihat garis lautnya miring. Kita ke bagian geometri. Kita juga bisa menggunakan manual transformation ini untuk mengatur area vertikal dan horizontalnya jika terasa belum pas atau sesuai dengan selera kita.
kontraknya lebih sedikit lebih terlihat jelas. Kemudian kita ke bagian clarity, kita naikkan untuk mempertegas. Kemudian seperti biasa kita ke area color mixer, bagian luminance kita naikkan untuk mengatur skin tone-nya. Teman-teman bisa memainkan area saturasi hue-nya untuk mendapatkan warna lautnya sesuai dengan selera teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau kita geser bagian address-nya, warna lautnya lebih jelas terlihat. Namun jika kita sudah rasa cocok, kita tidak perlu mengubah areanya. Kita bisa mengatur kontrasnya. Teman-teman bisa lihat untuk memperjelas area kontras atau menurunkan area kontrasnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi foto dan selera teman-teman. Kita bisa mengatur area temperaturnya untuk mengatur warnanya lebih calm, lebih warm atau lebih cold, sesuaikan dengan selera kita. Seperti saya sudah katakan sebelumnya, kita akan mencoba fitur masking menggunakan linear gradient. Pada foto ini kita bisa melihat sebenarnya sudah menuju area sunset sih, tapi belum terlalu jelas area warna kuning atau kuning orange pada bagian langitnya. Kita bisa mengaturnya pada bagian linear gradient. Kita klik area yang akan kita atur linear gradientnya, kita bisa putar, kita bisa tarik. Lebih dipertegas lagi. Kita klik OK. Kita kembali ke bagian edit. Kita bisa lihat terjadi perubahan. Jadi ini fungsi untuk mengatur masking pada area linear gradient. Jadi ketika saat pemotretan sunsetnya kurang atau warna langitnya lebih flat, kita bisa mengatur area linear gradientnya untuk mendapatkan efek seolah-olah matahari itu bersinar lagi. Namun kita atur sesuai dengan selera kita. Kita sudah rasa cocok, kita bisa klik OK. Teman-teman bisa klik Ctrl Z apabila teman-teman tidak menginginkan ada area pengaturan linear gradient yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita coba pada bagian color range-nya. Teman-teman, fitur ini di kamera RAW sebelumnya belum ada. Fitur masking yang lebih spesifik lagi. Kita coba klik ke warna laut. Teman-teman bisa lihat ketika kita klik warna yang akan kita masking, dia akan menandai area mana yang akan berubah ketika kita mengatur pengaturan ini. Kita coba ke exposure. Teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi di area yang kita tandai. Kita bisa mengatur shadownya, highlightnya. Jadi fitur masking ini makin mempermudah kita untuk proses editing. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi jika kita melakukan perubahan pada bagian-bagian yang ini. Kita bisa coba lagi ke area yang warna ini, warna putih. Kita bisa ngatur exposure-nya, teman-teman bisa lihat. Jadi color range ini mempermudah kita untuk seleksi warna apa yang akan kita ubah exposure-nya, kontrasnya, highlight-nya, shadow-nya, temperaturnya. Jadi semakin mempermudah kita untuk proses editingnya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen dari foto-foto yang teman-teman miliki
tricky. Yang penting kita mengetahui dasar dari proses editingnya. Kemudian kita coba ke foto yang lain. Sini kita coba foto ini. Selalu saya katakan bahwa pastikan ketika memotret menggunakan format RAW agar proses editing akan menjadi lebih menarik. Seperti biasa, kita mengatur exposure-nya, kontras, highlight-nya jika kita rasa bahwa perlu perubahan di area basicnya. Color mixer, kita menggunakan orange-nya untuk area wajahnya. Masking, brush, kita atur size-nya, kita di area wajah, kita naikkan exposure-nya. Kemudian kita coba tools yang lain, kita ke area efek. Di sini kita bisa menambahkan vignette pada foto. Teman-teman bisa mengatur midpoint-nya, roundness-nya, fidelnya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi foto. Kita coba masing lagi area luminance range. Kita lihat apa yang terjadi jika kita menggunakan fitur masking luminance range. Klik area ini, kemudian kita melakukan exposure. Kita bisa lihat hampir mirip seperti color range, tapi ini akan membuat foto lebih dramatis. Kita bisa lihat apa yang terjadi jika kita menggunakan fitur masking luminance range. Kemudian kita cobain fitur masking select sky. Coba lihat, otomatis akan mendeteksi area langit. Kemudian kita coba atur exposure-nya. Wah, semakin lebih keren ya teman-teman. Kita bisa membuat awan lebih dramatis tanpa mempengaruhi objek yang lain. Jadi otomatis akan membuat foto lebih dramatis lagi. Kita coba di foto yang lain. Kita akan membuat suasana sunsetnya lebih terasa. Seperti biasa, color mixer bagian orange-nya kita naikkan, masking, brush, atur size-nya, klik di area wajah, kita naikkan exposure-nya, kemudian kita create mouse lagi, kita pilih yang linear gradient, ikuti sesuai arah matahari, atur posisinya, sesuaikan, dan kita naikkan temperaturnya. Teman-teman bisa lihat suasana sunsetnya, area mataharinya, pancaran sinarnya lebih terasa. Kita coba jika fotonya itu tidak ada sunsetnya. Kita coba ya di foto yang ini, coba masking linear gradient, kita coba menambahkan efek sunset. Kita klik area ini, kita atur jaraknya, kemudian kita coba naikkan
tanpa perlu menggunakan gradient tools yang ada di Photoshop. Dari Adobe Camera Raw kita juga bisa untuk